Makasih loh Mas, sudah mau masuk ke dalam kontennya UMKM ini. Oh, sama. Saya juga Konten terima YouTube kasih. UMKM. UMKM ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Mas Ismay, Agung Ismay ya dari Sama-sama, Ismay saya juga. Komik ya. Dari Ismail. Soalnya kalau mau ketemu langsung itu susah kalau nggak di event. Oh iya benar. Apa? Domisili di mana Mas? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Bandar Lampung. Oh, Bandar Mas Lampung. Semarang ya. Semarang. Sama jauh ya. ketemu di Jakarta. Ini juga saya jarang kalau ke Jakarta, biasanya mentok tuh di Jogja. Oh iya, iya. Soalnya ya keterbatasan jarak. Iya, akomodasinya susah. Ketemu di tengah-tengah nih kita. Iya, kebetulan ada event ini, kebetulan ada di event Kompak Komikus Pamer Karya. Yes. Kalau nggak ada kesempatan kayak gini mungkin susah ya ketemunya ya Mas ya. Oh iya susah. Ya paling saya tuh baru ikut 2 kali event kan. Kompak ini sama tahun kemarin Facebook di Bandung. Kalau Komipara itu mau sih Jogja, cuman ya nantilah ya kita atur jodoh. Jogja ya. Kalau Jakarta sama Jogja dari Bandar Lampung itu untuk jarak Jauhan Jogja. jauhan Jogja malah ya? Iya. Oh iya iya. Kalau iya, Jakarta tinggal saya kan nyetir, udah tinggal lurus saya sampai. Tapi kalau Jogja harus cek pesawat. Kalau nyetir sampai Jogja saya udah tepar. Harus ada yang gantian ya. Mungkin Iya. putranya udah agak gedean itu. Ya, tapi belum masih belajar ya, masih belum berani. Iya 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 iya. Masalah jarak itu yang susah ya. Cuman Iya. yang jadi pikiran saya, Komik Yan ini kan sudah tersebar ya di seluruh Indonesia, maka cara distribusinya seperti apa Mas kalau Komik Yan? Sebenarnya kan saya tuh fokusnya bikin komiknya aja ya. Kalau untuk pemasaran ya sebisanya lah, karena kan belum punya tim ya. Jadi sebisanya saya promosi ya dari Facebook aja, Facebook dari grup-grup ya, dari grup-grup aja. Ya alhamdulillah adalah yang nyantol ya kan. Ada yang dari paling jauh itu Singapura pernah. Oh Singapura. Ya. Itu Malaysia. kenalan sebelumnya sudah kenal atau Enggak, belum. random gitu ya? Jadi saya posting aja di grup, posting di grup apa ya salah satu grup lah ya. Tiba-tiba dia nge-DM aja, saya mau gitu. Itu komiknya berbahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Oh, Yang agak unik Singapura juga. Ya komik saya kan bahasa Indonesia semua gitu. Ya ada sih yang Melayu, cuman kan Iya. tetap ada keterbatasan kan antara Melayu sama Iya. bahasa Ya mungkin Indonesia. dia bisa kali ya bacanya ya gitu. Tapi bukan orang Indonesia yang tinggal di Bukan sana. orang memang benar-benar orang Unik ya. yang benar-benar orang karena dari message-nya itu memang bahasanya Melayu gitu. Saya juga ini apa maksudnya apa ini? Oh Melayu. Ini memang Luar orang biasa ya. Malaysia. Dari mana lagi Mas selain? Ada yang dari Medan, Medan. Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya ada, Bali ada, Sulawesi ada nggak ya? Saya agak lupa. Oh. Kalimantan ada, Irian Jaya kayaknya yang belum. Irian Jaya. Mungkin ya jauh ya. Iya, iya, iya. Berarti Jarak ongkos, kan. ongkos kirimnya kan. Soalnya ke Singapura sama ke apa Irian Jaya itu justru lebih mahal ke Irian Jaya Iya. padahal Ke lokal Singapura itu. itu 200.000 ongkos. Jadi makanya dia beli waktu itu 3 sekali 3 gitu. Ke Malaysia 150 ongkosnya. Jadi 1 kilonya itu. Makanya dia belinya nggak satu. Dia beli ada komik apa aja. Nggak hanya Yan waktu itu. Ada komik saya kan Bandanayara juga ada. Dia juga beli itu. Jadi biar sekalian gitu, ongkos. Oh. Harganya juga dikonversi ke ringgit. Gitu. Jadi kalau Yan ini kan dulu 26 ringgit. Nah, dia berapa ringgit katanya harganya? Saya konversi dulu kan. 26 baru dia bayar berapa? 26 kali berapa? Yang Singapura kalau nggak salah dolar waktu itu, dolar Singapura. Dolar Sing ya. Cuman saya agak lupa berapa. Oh, gitu. Jadi sudah ada pengalaman menjual komik ke luar negeri ya? Ya, Lewat tapi itu online ya. memang saya nggak pakai strategi apa enggak ya sebisanya aja. Mengalir natural aja. Iya, karena memang ya kan keterbatasan kita kan komik indie kan baru sendirian semuanya kan. Tapi saya fokus di karya. Kalau untuk penjualan ya sebisanya saya aja gitu. Syukur-syukur ada yang nyantol. Gitu. Jadi fokus aja di karya, yang penting dibagusin karyanya,
kalau ada yang tertarik pasti akan Iya. membeli meskipun dari luar Karena negeri. kan kalau saya harus belajar lagi marketing, waduh, pusing ya. Iya, memang harusnya kalau kondisi ideal kan harus ada pihak tersendiri Iya. yang mengurusi itu kan Iya. kita supaya bisa Ada berkarya. yang spesial di situ. Tapi kan berhubung kita ini masih sendiri kan, kita belum ada. Hajar semuanya Ya sendiri. udah, jadi sebisanya jualan di mana di Facebook aja lah, udah sebisa kita aja. Balik dulu Mas ke masa awal-awal. Oh ya. Emang suka komik Mas dari kecil atau Dari kecil suka komik saya, dari kelas saya tuh seingat saya kelas 3 SD itu saya dikasih 3 komik. SD? Iya, dikasih pertama kali itu komik Smurf dulu. Smurf malahan? Iya, itu pertama kali saya kenal komik tuh Smurf, dikasih saudara gitu kan. Nih gue baca kata dia daripada diem-diem Hai, gitu. konten kreator. Terus saya dari situ suka semua, saya baca-baca buku sampai rusak kan, buat baca lagi nanti apa baca lagi kan dulu kan belum ada handphone kan, jadi hiburannya cuman itu. Itu baru di keluarga saudara tahu Agung suka komik, jadi ya biasa kalau orang Jawa itu kan kalau anak bungsu itu dimanja ya kan. Iya. Jadi kan kalau kakak itu keluar ya kakak itu merantau pulang itu pasti saya dapat oleh-oleh sendiri untuk saya. Nah oleh-olehnya komik, dikasih komik G.I. Joe, dikasih komik komik-komik Amerika itu loh Superman, superhero. Nah, akhirnya saya tergerak tuh mau bikin komik. Waktu itu saya pengen bisa nih bikin komik Superman gitu. Pas saya lagi mau gambar-gambar, coba-coba gitu. Temen Itu masih SD? Masih SD? kelas 4. Kelas 4 SD. Tetangga saya itu, teman saya itu datang ngajak main. Terus lihat, "Bung, lu mau apa? Lu lagi ngapain?" Mau bikin komik. Komik apa Superman? Gua ada komik nih, bagus. Komik apa? Tiger Wong kata dia. Coba pinjem. Baru dikasih lihat. Saya langsung ya tahun segitu ya, Iya, tahun 90 ya. Saya ngeliat, bagus amat. Wah, akhirnya saya mau bisa gambar kayak gini. Saya minta pinjem, nggak dikasih kan. Bang, punya kakak gua katanya, nanti rusak kata dia. Oh, yaudah, akhirnya saya minta beliin orang tua kan, nggak dibeliin. Nangis-nangis, akhirnya dibeliin. Udah situ saya jiplak, komik sampai hancur itu pakai kertas karbon. Saya jiplak, terus bapak saya ngeliat saya ini seneng gambar kan. Akhirnya dibeliin kertas 1 rim, kertas HPS. Support ya berarti ya orang tua ya? Kasih kertas, udah gambar terus sampai akhirnya saya nggak naik kelas tuh kelas 4. Aduh. Kelas 4 saya nggak naik kelas 5. Ya nggak pernah belajar, gua gambar. Akhirnya pas kelas 4 tahun kedua baru saya bisa tuh berhasil saya bikin komik. Nah, jadi kertas saya kumpul-kumpulin gitu ya. Saya straplessnya kan dulu nggak ada, saya belum ada strapless yang panjang kayak punya percetakan. Berarti biasa. Oh, di strapless bagian sini berarti gitu ya? Iya kan kalau kayak gini kan nggak nyampe dia. Iya. Jadi Strapless kecil yang biasa itu kan. kertasnya diginiin, terus kalau zaman dulu itu kan rumah kebanyakan pakai ambal ya atau apa sih namanya, karpet ya. Oh ya? Kebanyakannya. Nah itu di karpet supaya empuk kan, strapless. Terus ininya kan masih gitu kan. Saya lipet, terus kertasnya saya lipet. Udah baru mulai gambar di situ. Oh berarti gambarnya dibuat pelan-pelan. dulu komik bukunya, baru nanti digambar. Ya saya gambar pakai pensil dulu. Oh perjuangannya. Ya, terus itu saya pakai pulpen. Ternyata tembus kan, tembus. Akhirnya saya bikin lagi kayak gitu. Saya bikin agak pelan kayak gitu. Sampai akhirnya saya bisa tuh bikin berhasil waktu itu 1. Dibeli sama teman SD saya kan. Kan saya pamerin di sekolah. Gue bisa bikin komik nih. Berapa gue beli katanya. Terus beli berapa waktu itu, uang jajan kan 200 rusuk ya. Ini gue beli 200 kata dia. Tahun berapa itu Mas? Kalau tahun berapa tuh SD-nya berarti? Kelas 4 tahun kedua saya, berarti tahun 91-an ya. 91? Ya. 91 200 rupiah. Uang jajan saya 200 kata gue. Uang jajan saya 200 tambah 200 400. Yaudah, udah dikasih. Terus yang lainnya, loh nyoba mana katanya? Waduh, cuma ada itu gitu kan. Karena kan saya nggak ada yang langsung ngasih tahu. dibuat, berarti itu real manuskrip ya? Nggak ada yang ngarahin saya harus difotokopi, nggak ada yang apa gitu. Tapi sudah ada ya fotokopi di zaman itu? Udah ada, ya? cuman kan pengetahuan lah. Nggak ada yang ngasih tahu saya ini difotokopi, gue nggak ada. Jadi akhirnya gue juga mau. Yaudah lu seri 2-nya, yaudah tunggu. Gue seri 3, gue seri 4 kayak gitu. Yaudah gambar. Jadi pulang sekolah gambar. Ini seri 2 kasih. Setiap seri saya naikin.
Kan seri 1 200, 300, 400 kayak gitu. Udah, itu sudah marketing sendiri tuh. Heeh. Terus sampai kelas 5 itu baru kelas 5 SD coba ikut lomba gambar. Oh. Dia nggak pede kan. Gue Ikut lomba gambar atau lomba ngomik? Lomba gambar. Lomba gambar ya. Lomba gambar gitu. Terus nggak mau lah, malu gitu. Udah didaftarin. Nah, akhirnya udah datang daftar. Waktu itu masih mewarnai awal, mewarnai gambar. Udah saya mewarnain, udah selesai. Kok saya selesai duluan gitu kan? Yang lain masih pada belum. Saya selesai duluan. Udah selesai, saya nggak ada lagi yang bisa diwarnain ya kan? Ya udah saya kumpulin. Pengumuman juara 1 saya. Juara 1. Jadi emang berbakat ya. Ya, dari situ semangat kan? Semangat. Ada event ikut lagi, juara lagi. Pokoknya saya tuh nggak pernah juara 3. Jadi kalau nggak juara 1, juara 2. Pernah juga sih juara harapan 1. Pernah juga nggak dapet. Kalau yang juara harapan itu biasanya saya melenceng dari tema. Saya pernah lomba gambar 17-an, harusnya gambar perang, saya gambar Tiger Wong. Jadi gambarnya bagus, tapi ya nggak menang. Iya. Melenceng dari tema. Berarti sejak SD itu sudah punya pemikiran menjadi komikus ya, meskipun mungkin secara langsung komikus mungkin enggak ya, tapi saya nggak langsung sudah jadi komikus tuh, soalnya komikus sudah dibuat, sudah jadi bervolume-volume dan dijual. Berarti kan lebih advance daripada kita. Terus yang gambarnya itu karakternya karakter sendiri atau dari misalkan Tiger Wong atau dari mana? Ya mirip-mirip kayak gini, maksudnya kalau orang lihat sih Tiger Wong, tapi namanya beda. Gitu. Namanya beda, ceritanya juga cerita beda. Oh, bisa dibilang itu terinspirasi lah ya. Terinspirasi. Karena udah berusaha mau lepas tuh kayaknya nggak bisa kok. Mirip juga sudah terlalu suka ya. Kan sampai sekarang tercermin di komik-komik yang dibuat sama Mas Agung ya. Iya. Judulnya apa Mas? Yan ya? Yan. Komik Yan. Ini sudah terbit berapa seri? Udah seri 6 ini yang terbaru. Sudah seri 6. Ini sudah seri 6. Sangat konsisten sekali. Dan ini komiknya selain ini apa? Banda Naira sama Geng dan Lili. Oh. Ini komik-komik dari Mas Agung. Iya. Yang Banda Naira kebetulan udah laku 2, saya bawa 2 udah laku. Cuman bawa 2 berarti? Iya. Oh, udah laku semua juga. Iya. Oh. Berarti selain Yan ini ada berapa Mas? Ini Yan ini 1, terus ini 2, sama Banda Naira 3. Tiga judul ya? Iya. Tapi yang konsisten sampai nomor 6 si Yan ini. Kayaknya yang paling Mas Agung Ismail banget gitu ya. Kalau Geng Lili ini kan sebenarnya saya awalnya masih idealis ya. Saya pengen bikin komik yang yang fantasi gitu. Nah, udah jalan seri 3, saya tergoda nih ngelihat di Facebook ya kan. Kok orang-orang gambarnya bagus-bagus ya gitu kan. Kayaknya pengen juga itu gambar. Akhirnya pas saya mau bikin Yan, baru bikin studi karakter gitu. Ada lomba di Kemendikbud, lomba komik. Nah, itu tentang jalur rempah Nusantara gitu. Baru saya bikin Banda Naira itu. Jadi ini saya pending dulu, sedikit lomba dulu gitu. Itu dapat nomor juara? Alhamdulillahnya kan juaranya itu juara 1, 2, 3, harapan 1 sampai 15. Waktu itu entah kenapa ya, pede bener gitu loh saya itu. Masa sih 15 gak nafsu lah gitu. Padahal itu kalau misalkan saya nggak dapet, mungkin sewa itu kali ya. Karena udah yakin bener kayak kemarin. Bikin. Alhamdulillah saya masuk di 15 itu. 15 besar. Iya, kan disiarin itu di maksudnya di TVRI apa di apa disiarin nih? Saya kurang paham. TVRI nasional atau TVRI Lampung? Saya agak lupa. Pokoknya disiarin di TV aja. Karena waktu itu kakak saya juga ikut nonton di rumah dia. Di rumah dia di TV. Maksudnya di Lampung juga, bener Lampung. Di Lampung juga, cuman lain rumah kita. Gua nggak menang ya, gitu. Terus saya juga nonton. Oh iya, alhamdulillah kayak gitu. Itu disiarin. Bangganya seperti apa itu? Nah iya, akhirnya. Begitu akhirnya kan dikumpulin kan, dikumpulin di satu grup gitu yang menang itu. Terus ada yang nge-share kan, bagus-bagus semua gitu kan. Terus di Facebook ada yang nge-share, ini nggak menang gitu, tapi bagus gambarnya. Jadi saya di situ ngerasa beruntung ya. Alhamdulillah lah. Artinya itu kan yang mengadakan dari Lampung ya? Enggak, Kemendikbud nasional. Nasional. Oh, jadi nggak cuma di Lampung aja. Enggak. Oh, sudah setingkat lomba nasional berarti ya? Ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Mungkin kalau diulang lagi
belum tentu kali ya. Ya alhamdulillah. Oh yo belum tahu juga karena Syukur ya. karena kan harus ada ya keberuntungan mungkin harus Iya, ada ya keberuntungan. namanya lomba Cuman ya tetap kan. ada skill yang dilihat juga kan. Nggak Ya, mungkin kan mudah-mudahan. asal comot dewan jurinya kan Iya. nggak mungkin. Berarti kan ada kualitas juga di dalamnya. Iya. Harus berbangga diri nggak masalah. Ya. Lah Baru. itu mulai kan waktu SD, Iya. SD buat komik. Terus apakah lanjut lagi atau sempat vakum? Karena kalau nggak salah Mas Agung Isme kan pendapatan utamanya kerjaannya kan nggak di komik Nggak di secara komik. full kan? Iya. Ada kerjaan lain kan? Kalau Iya. boleh tahu apa, Mas? Nah jadi setelah saya tuh sering gambar ya kan, sampai saya tuh puncak karir lomba lah ibaratnya. Lomba itu pas SMP saya, SMP kelas 3. Jadi begitu saya SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya tuh kayak jadi murid kesayangan guru seni rupa lah. Karena setiap ada lomba, boom, ngirim. Itu pasti kemungkinan besar dapat. Kalau nggak juara 1, juara 2 gitu loh. Jadi udah jadi andalan waktu SMP. Nah sampai waktu itu ada lomba tingkat seprovinsi Lampung, Gebiar Filateli. Dulu kan masih ada perangko-perangko ya. Perangko. Jadi yang menang itu bakal dimasukin ke perangko gitu. Tapi yang menang tingkat nasional. Jadi kita waktu itu seprovinsi dulu. Nah nanti yang menang seprovinsi ditandingin ke tingkat nasional. Waktu itu seprovinsi ada 2 kategori, pelajar sama umum. Nah yang pelajar ini SMP, SMA. Yang umum ya kuliah sana kan. Nah kebetulan saya juara 1 di situ. Juara lagi. Juara 1 yang Gebiar Filateli itu. Jadi sampai pas saya kan gambar gitu ya. Sebelah saya anak SMA kan. Ya kan SMP SMA gitu lah digabung. Pas gambar gitu, saya gambar gajah itu dari depan gitu, tampak depan. Orang-orang pada gambar gajah dari samping. Saya tampak depan, terus belakangnya itu perspektif gitu, ada pohon apa gede, di antara celah pohon tuh ada sinar matahari yang gitu. Wow. Itu sebelah saya SMA itu langsung pulang dia. Nggak ada lanjut deh. Dia ngeliat saya gitu, Udahlah, kalah aja lah. dia langsung pulang dia. Langsung down ya. Dia langsung ngedown kayaknya, langsung pulang dia. Alhamdulillah saya juara 1. Nah udah situlah, begitu SMA nggak ada lagi saya ketemu pelajaran menggambar aja nggak ada. Kurikulum menggambar nggak ada di SMA. Jadi udah saya paling bikin komik 2 lembar selesai gitu, nggak dilanjut, bosen gitu, bikin lagi bosen, nggak ada yang support juga. Sampai muncul lagi pas kuliah kayaknya bisa nih karena ada jurusan desain grafis waktu itu kan di Bandung, di Lampung belum ada dulu. Jadi ke Bandung saya kuliah. Itu masih ada. Ke Bandung? Iya, saya kuliah di Bandung. Kuliahnya di Bandung. Di Unpas waktu itu. Jadi itu ada terbesit pengen jadi komikus juga tuh di situ tuh. Muncul lagi. Pas kuliah. Tapi begitu selesai kuliah kan saya skripsinya ini waktu itu tugas akhirnya bikin komik ini. Ini skripsinya. Skripsinya ini yang seri 1 ini promosi komik gitu kan. Nah tapi begitu saya udah menjelang lulus gitu ya, menjelang lulus saya baru tahu kayaknya nggak ada jalan saya di sini gitu. Jadi karena waktu itu karena ngejar karir kan. Karena waktu itu saya itu kan kuliahnya agak lama. Normal orang kan 4 tahun ya kan. Saya 6 tahun karena kebanyakan main ya kan. Kebanyakan ngomik nggak? Kebanyakan ngomik, kebanyakan main game ya. Kuliah malah main game kan. Ngirim soal main Counter Strike dulu tuh. Nah, jadi 6 tahun tuh. Baru di situ kayaknya susah nih. Waktu itu umur udah 25 waktu itu. Umur 25, target saya nikah tuh 28 target. Padahal kenyataannya 29 waktu nikah, tapi target saya 28 gitu. 3 tahun kayaknya ngejar mau jadi komikus kayaknya nggak bisa pikir saya. Akhirnya udahlah, pas kuliah itu lulus, udah saya cari kerja aja. Saya cari kerja, saya pernah daftar di ngelamar kerja di itu apa namanya Agim itu apa sih, lupa saya. Di situ nggak diterima ya kan. Terus ngelamar di Gramedia juga nggak diterima gitu kan. Akhirnya saya ngelamar aja di percetakan gitu di Lampung lah, ngelamar percetakan. Di situ belajar nyeting gitu. Jadi bener-bener udah lupa komik itu, udah nggak pikiran lagi. Tertutup sama kenyataan hidup. Iya, jadi memang udahlah kayaknya jalan hidupnya ini gitu. Saya nggak dapet
orang yang ngarahin ini kok jadi komikus ke sini atau ini nih Mentor karirnya gitu ya? nggak ada. Jadi udah ya karena itu ya udahlah jadi kerja aja kayak biasa gitu. Waktu itu kerjanya di apa? Yang sebelum kerjaan yang sekarang? Dulu pernah kerja di percetakan aja, Percetakan di, ya berarti? ya percetakan, Oh. jadi tukang setting aja kan, nyeting, percetakan, udah itu pernah juga kan kerja di Jakarta, saya pindah ke Jakarta di ada perusahaan jasa lah situ, saya bagian desainnya agak-agak lumayan lah situ. Nah begitu 2013 pas saya udah punya anak gitu kan, kayaknya susah juga merantau ya kan, karena kan kita punya anak, saya kerja, istri kerja, kayaknya anak ini gimana, susah gitu kan. Akhirnya udah kita pulang aja lah, nggak apa-apa. Pulang akhirnya saya 2013 tuh. 2013 rumah di Depok dijual ya kan. Makanya bener-bener pindah lah ke Lampung. Baru bikin kios gitu. Saya buka usaha sendiri. Saya buka pertama Percetakan itu ya? awalnya baju bola dulu saya. Oh. Ya namanya dulu kan masih karyawan ya. Iya. Begitu kita mau memutuskan jadi pengusaha, mentalnya masih karyawan. Iya. Saya masih berpikir yang namanya pengusaha, jadi usaha apa aja pasti jadi. Begitu saya terjun ternyata belum tentu. Beda banget padahal. Iya, nggak semua usaha itu bisa jadi sebenarnya. Jadi apa ya? Karena kan usaha itu ada yang kayak kebutuhan kita juga, premier, sekunder, tersier ya. Kalau kita ini usahanya apa nih? Kalau saya kan waktu itu baju bola terjun. Berarti kan apa? Kebutuhan tersier ya kan? Gaya hidup ya kan, orang hobi aja yang make. Sedangkan saya harus makan gitu kan, makan kan setiap hari. Jadi saya harus punya kebutuhan premier. Apa ini yang kebutuhan premier gitu? Nggak bisa ngandelin baju bola kan. Akhirnya udahlah buka percetakan. Buka percetakan juga agak berat waktu itu kan. Baru akhirnya udah fotokopi aja lah, saya beli mesinnya 2. Nah pas fotokopian baru udah mulai agak bisa tuh. Jadi uang harian ada kan, biarpun nggak banyak tapi ada lah, Perputarannya ada. Ya cash flow-nya udah lumayan. Yang penting tuh buat usaha itu. Ya, terus saya lihat baju bola ini akhirnya ngebebanin di modal percetakannya kekikis untuk nalangin baju bola. Akhirnya baju bola saya tutup. Lepas. 2016 saya tutup, udah saya fokus di percetakan sama fotokopi. Jadi udah tenang kalau. Sampai sekarang ya berarti. Sampai sekarang. Konsisten ya berarti dari 2014 itu apa 2000 awal tuh mulai 2013 saya 13, buka baju bola dulu. Sampai 2014 itu jalan 2, saya buka percetakan, baju bola jalan. Cuman baju bola ini malah kayak ngekikis. Akhirnya 2016 ini saya fokus terus percetakan sampai sekarang. Disambi dengan tetap mengerjakan komik. Komik ini sebenarnya 2020. Jadi Baru-baru ini berarti 5 tahun ke belakang berarti. Ya, jadi dulu hobi saya bukan komik. Waktu saya jadi pengusaha itu, hobi saya main bola. Oh iya, sering saya lihat bikin di sosmednya. Saya bikin klub futsal gitu. Ngumpulin anak-anak ya kan. Turnamen ini udah gue yang bayarin gitu. Udah main. Saya bikinin seragam gitu, futsal gitu. Ya hobi aja. Terus Covid kan futsal stop. Kerjaan juga sepi gitu kan. Ya iseng-iseng ngeliat ini kan, lihat komik gitu kan. Komik nostalgia langsung. Oh komik ya udah lama nih. Saya coba masih bisa gambar nggak ya? Ya saya coba lagi. Masih cuma mengot-mengot ya kan, peat-peat gitu. Tapi masih bisa gambar ternyata udah waktu itu kayak kutukan ya, jadi nggak bisa hilang ya. Kan balik lagi gitu ya. Iya. Komik itu udah 14 tahun nggak nyentuh pulpen cuman buat tanda tangan ya. Iya. Kan? Nulis aja pakai ngetik kan. Invoice. Jadi ternyata masih bisa ya gambar walaupun masih ini. Udah lihat-lihat di Facebook, semangat lagi. Berarti ada komunitas komik. Nah, sosial media itu racun. Iya. Komunitas komik nasional, bagus ya ternyata komik Indonesia. Baru muncul semangat di situ. Nah, itu yang 2020 itu berarti yang pertama kali dibuat apa? Saya ngelanjutin ini dulu. Oh, dilanjutkan Ya, komik. jadi yang ini saya lanjutkan ini sampai seri 3. 3 itu tamat nggak? Belum sebenarnya. Masih bisa lanjut lagi. Masih lanjut. Ceritanya masih ada sih di sini. Ya alhamdulillah belum hilang. Cuman ya itu tadi tergoda sama medsos yang lain, komikus lain kan gambarnya bagus gitu kan. Akhirnya saya bikin itu. Ian ini Ya. akhirnya.
Ini saking cintanya dengan komik martial art sama komik Tony Wu, komik Cina, sampai jadi enggak apa. Sampai jadi 6 judul 6 seri. sampai jadi 6 seri. Sebenarnya awalnya itu saya juga nggak nyangka sama jadi saya tuh hanya pengen saya ini bisa nggak ya bikin ini. Saya harus bisa lah. Kayak pembuktian aja sebenarnya. Awal seri 1 ini saya bikin, terus kok kayaknya ini ya Lanjut terus. iya tanggung amat. Boleh ambil aja gratis. Saya bilang kok ini amat ya saya terusin aja lah seri 2 gitu. Sempat tergoda lagi mau bikin cerita lain sebenarnya. Tapi saya pikir saya pengen brandingnya Ian aja lah gitu. Jadi saya fokus. Saya tuh takutnya nanti orang atau pelanggan tuh ngeliat ini Agung nih komikus mana sih kok banyak bener komiknya gitu. Saya pengen dikenalnya komikus Ian aja dah gitu. Oh gitu. Ya, jadi bukannya orang punya itu jelek enggak, ini cuman idealis aja. Saya pengennya orang tahu Agung Ismay komikus Ian sebagai komikusnya Ian. Ya, komikus Ian dah. Jadi makanya dari situ pas seri 3 ini saya udah mulai serius. Pokoknya seri 3 saya nggak mau tergoda lagi ya kan. Nggak mau tergoda lagi cerita-cerita lain, komik-komik lain. Pokoknya saya terusin aja yang saya ada. Tapi bisa terus terbit sampai seri 6 itu kan butuh konsistensi yang tinggi. Iya. Itu ceritanya nggak habis-habis atau memang sudah diplotkan sampai nanti berapa volume baru digambar? Kalau cerita inti itu udah ada. Udah ada lah ya ceritanya. Tapi untuk berapa serinya itu masih belum tahu saya. Cuman mungkin perkiraan seri 20 lah. Oh. Karena kan ini seri 6 aja baru muncul bos musuhnya kan. Dari seri 1 sampai seri 6 seri 6 ini baru muncul bos musuh. Tapi masing-masing ada tokoh villain utamanya kan sendiri-sendiri, satu beda-beda atau dari sini lanjut terus? Lanjut terus. Oh, lanjut terus. Iya, memang komik seri gitu. Karena ya dulu senengnya Tiger Wong kan, jadi berseri gitu. Jadi pengen ngikut kayak gitu aja gitu. Tapi ya kalau Tiger Wong kan serinya sampai ratusan, ini mah enggak. Ya paling 20-an lah udah gitu. Kalau dari cerita ada di tapi saya buat 2 seri aja udah ngos-ngosan. Ini bisa sampai 6. Ya, dan berwarna kan? Ya, berwarna lagi. Wah. Itu ngeri loh. Ya memang ngos-ngosan sih. Itu udah karena mau ini kan biar terus eksis ya. Dan ini dinaungi oleh Ismay Comic. Ismay Comic itu apa? Kayak penerbitan atau Ismay hanya Comic itu percetakan atau apa? Ismay Comic ya studio saya mau bikin ya kan biar ini nih keluaran mana nih Ismay Comic biar ada benderanya. Kalau tapi berbadan hukum atau enggak ya perorangan yang berbadan biasa, hukum hanya percetakan saya. Percetakannya. Ya. Berarti ini dicetak di percetakannya Mas Ismay sendiri gitu ya. Ya. Dan kalau saya lihat kan di sini produknya nggak cuma Ian, nggak cuma komiknya Mas Agung Ismay aja kan. Ini ada kayak Setan Merah, Sweet Apple, komik lain ada Sakaji, Skala. Berarti kan ada komikus-komikus lain yang mencetakkan atau gimana? Mas Ismay membantu nyetakin aja atau membantu mencetakkan. Jadi saya nggak pakai nggak pakai nomor ibarat SBN. Iya, ISBN. Saya nggak pakai itu. Jadi saya hanya bantu cetakin karena kan memang ada beberapa komikus yang dia hanya bisa gambar ya, bisa bikinnya, tapi layout untuk cetaknya itu mereka mungkin kurang paham atau nggak tahu harus kemana gitu. Nah itu saya bantu cetakin, saya bantu jualin juga di medsos saya. Gitu. Nah ketemunya gimana? Ini kan kalau contoh Mas Eko, ini kan orang mana? Rembang. Rembang. Ya dari medsos itulah, dari Facebook. Berarti semuanya terjadi ya dari sosmed itu ya? Iya. Saya belum pernah ketemu langsung sama Eko ya. Belum pernah. Paling cuman video call aja pernah. Tapi ketemu langsung belum pernah. Karakter kepemilikan IP semuanya ke komikusnya, jadi Mas Ismay hanya membantu di bagian percetakannya saja gitu ya. Ya, jadi apakah fungsinya sebagai penerbit juga, jadi menaungi IP tersebut atau mereka yang memanage sendiri? Mereka yang manage sendiri. Oh gitu. Saya hanya bantu misalnya ada pembelian,
nanti menghubungi komikusnya langsung, nanti komikus memesankan ke jenengan Mas Ismail yang ngirim ke konsumen gitu, sistemnya seperti itu ya? Sistem situ, seperti itu. Kadang juga bisa dari misalnya yang beli dari Tokopedia saya. Jadi nanti saya info ini laku segini. Ini kan kayak hari ini kan ada yang laku nih Apple. Terus saya laporan. Ya kepercayaan gitu. Sistemnya juga untuk sebagai corong marketing juga ya, saya misalnya marketing juga ya, bantu memasarkan. Iya, bantu-bantu. Jadi kalau ada misalkan teman-teman ini komikus sudah buat karyanya, pengen dibantu cetakin sama Ismail Komik, ya bisa aja. Ini kan semua apa? Oh, silakan rekam. Enggak apa-apa, santai. Lebih tidak sih. Ya, ini kan semuanya beda-beda. Ya, misalkan ada teman komikus sudah jadi komiknya, pengen minta dicetakin sama Ismail Komik, itu berarti bisa ya? Bisa Menghubungi, bisa langsung hubungin saya, di Facebook bisa. Ya? Facebooknya adalah Ismail Iya, Agung Ismail. Agung Ismail ya, pakai nama ya. Iya, Ismail. Ya DM aja, nanti langsung ke WA gitu kan. Ini komiknya berapa halaman, nanti kan saya hitung dulu ukurannya berapa gitu. Saya kasih harga, ini harganya harga cetaknya segini. Saya ambil uang segini, ya, nanti di sini di up sendiri sama ya, komikusnya mau dijual berapa gitu. Jadi terserah, balik lagi ke dia mau jual berapa gitu. Dia bilang kalau misalnya oke deal, ya udah langsung saya cetak. Saya kasih dummy dulu kan, cetakin, saya kasih dummy-nya, bikin satu itu, saya kirim dulu. Malah kadang nggak saya kasih, nggak saya kenain cas malah kadang. Oh gitu. Ada beberapa yang nggak saya kenain cas sudah. Nih saya lihat, saya cetakin awal itu nggak. Ada beberapa yang nggak saya kenain. Ya, nanti bisa menghubungi Mas Agung Ismail by Facebook ya. Ada Instagram atau apa itu ada juga. Instagram saya kurang aktif ya. Kurang aktif juga seringnya interaksi di Facebook. Iya, lebih enak di Facebook. Mungkin karena umur ya. Semua jenis komik atau jenis komik apa aja gitu yang ada batasan nggak? Ada. Jadi hanya komik-komik warna sebenarnya. Karena kan saya mainnya digital printing. Digital printing itu berarti kan hanya mencetak apa yang dipesan. Jadi saya nggak nyetok. Jadi kalau misalkan pesen satu, saya cetak satu. Kalau misalkan offset kan harus cetak minimal 1000 gitu apa 500. Berarti kan saya nyetok. Nah itu saya nggak bisa. Jadi kalau bisa berwarna karena digital printing berwarna sama black white itu harganya sama. Makanya kan nanti harga komik BW sama warna sama harganya gitu. Sekalian aja warna gitu. Yang penting warnanya berarti ya. Kalau genre atau apa aja gitu. Genre mah yang penting ya nggak terlalu vulgar. Nggak menyimpang lah. Kalau masih sedikit-sedikit ya wajar-wajar. Kalau ini kan agak gore juga ya, agak lumayan kan. Kalau gore saya masih oke lah. Masih oke ya. Tapi kalau yang agak-agak sedikit-sedikit pornografi mungkin seksualitas jangan terlalu eksplisit gitu ya. Ya nyerempet-nyerempet nggak apa-apa gitu. Mas ini kan sudah agak panjang juga. Pertanyaan terakhir, biar bisa konsisten Mas, tetap ngomik terus meskipun punya pekerjaan. Kan biasanya bagi waktunya susah banget itu. Susah. Mau ngomik, wah besok mau kerja harus nggak bisa terlalu malam gitu ya. Bagi waktu sama konsistennya gimana nih Mas? Kalau bagi waktu ya bisa aja sih kita time management lah ya. Time managementnya yang bagus ya. Karena memang kalau untuk yang khusus yang seri 6 ini memang saya paksain karena kan ada target kompak. Jadi itu benar-benar saya paksain akhirnya jadi ada target. Tapi kalau misalkan kita nggak ada target, kalau saya sih gini, biasanya ya mungkin boleh ditiru boleh juga enggak gitu ya. Kalau saya kadang saya ngeliat di medsos gitu kan, ngeliat ini ada komikus nih, wah kayaknya dia karyanya lumayan, mungkin masih dikit level saya lah gitu ya, misalnya gambarnya apa, produktivitasnya masih di atas saya sedikit, kualitas masih di saya. Nah itu saya jadikan acuan dia. Pokoknya saya mau ngalahin dia deh gitu. Jadi dia udah seri berapa nih? Saya kejar gitu. Nanti kalau misalnya dia udah kira-kira udah saya kejar nih kan, wah kayaknya saya produktivitasnya saya udah di atas dia, kualitasnya juga menurut saya kayaknya saya udah lebih baik nih.
Nah, saya cari lagi yang lain. Jadi untuk apa ya? Hanya untuk motivasi sebenarnya. Harus ada ya itu ya pemacu motivasi. Iya, karena cari komikus yang mungkin dekat dengan kita, Iya. jadi acuan. Misalkan sudah hampir menyamai atau lewat, cari lagi cari yang lebih tinggi yang lagi, lebih tinggi. oh Iya. gitu terus ya. Kalau saya gitu, Terus, ya. karena jadi kan akhirnya jadi termotivasi terus. Karena kan kita ini kan indie. Ya, Indie ini motivasinya apa coba? ya dari kita sendiri ya. Iya kan, kita ini kan pasti manusiawi lah, pasti sering kita nggak semangat. Tapi kalau kita cari apa ya acuan kita gitu kan, apa yang mau kita ini, itu biasanya apa ya, kayak ada macam-macam, saya pengen buktiin lah, saya pengen ngalahin lah gitu loh. Mantap. Walaupun ya kita sih bukan kalah-kalahan, tapi ya secara ini tuh berkompetisi secara positif. iya, dan saya juga nggak ngomong ke dia gitu. Oh, gue mau kompetisi sama lu enggak. Ya dari hati aja pokoknya inilah dia gitu. Ya dari diri sendiri aja ya. Iya, hanya untuk motivasi itu aja gitu. Mantap. Ya sukses buat komikiannya Mas. Semoga terima kasih. masih bisa lanjut terus. Amin. Nggak terpotong di tengah jalan sampai misalkan mau 20 atau 30 yang penting ada kata N. Oh iya, itu pasti. Ditamatkan. Makanya itu saya fokus di Dian. Selesai. Sukses selalu, sukses juga untuk usahanya percetakan. Oh iya, terima kasih. Biar bisa bantu teman-teman juga yang mau dicetakin. Oh iya. Kan susah itu satu masalah sendiri. Iya. Buat sudah masalah, mencetaknya gimana juga masalah. Iya. Mungkin bisa dibantu sama Ismail Komik dengan menghubungi Agung Facebook Ismail. ya. Iya, Agung Facebook Ismail. Agung Ismail. Terima kasih Mas sudah mau Sama-sama, Mas Riko. interview, ngobrol-ngobrol santai tapi direkam. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Nanti lahirnya langsung pulang. Sore ini. Sore ini langsung pulang Ya, setelah habis acara ini selesai. Ya? acara ini selesai, mungkin habis maghrib lah. Habis maghriban ya. Saya langsung pulang. Hati-hati di jalan ya Mas. Sama-sama. Semoga selamat sampai Sama-sama, Mas. rumah. Tetap Iya. terus berkarya. Siap. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Mas, matur suwun sangat. Sama-sama. Terima kasih.